Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jaya dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 57 dari Sekolah Vokasi IPB. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan di bidang lingkungan, yaitu pekerjaan K3, yaitu dimana singkatan K3 sekali yaitu keselamatan kesehatan kerja. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang K3, apa itu K3 dan prospek kerja K3-nya lebih lanjut. Mungkin bisa ditonton videonya. Berdasarkan PP 50 tahun 2012, pasal 1 ayat 2, K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, kalau teman-teman lihat definisi yang ada dalam PP 50 tahun 2012, artinya apa? Selamat dulu baru sehat, bukan sehat dulu baru selamat. Ya, filosofinya seperti ini. Kalau misalkan selamat, berarti pasangannya apa? Mencegah kecelakaan kerja. Kalau dia sehat, berarti mencegah penyakit akibat kerja. Kalau kita lihat dari definisi ini, selamat dulu baru sehat, kita contohkan nih. Misalkan orang jatuh dari ketinggian, itu langsung dirasakan oleh si pekerja. Beda halnya kalau orang terpapar kebisingan, ya. Orang divonis penyakit akibat kerja ketika dia sudah bekerja 2, 5, sampai 10 tahun ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan, ya. Maka dari itu, selamat dulu baru sehat, bukan sehat dulu baru selamat. Hati-hati nih teman-teman. Berdasarkan undang-undangnya juga, Undang-Undang Nomor 1/1970 itu hanya berbicara mengenai keselamatan kerja. Kesehatannya itu belum masuk nih teman-teman. Maka dari itu teman-teman, hati-hati nih. Kalau membuat spanduk, flyer, ataupun membuat tulisan, ingat, keselamatan dan kesehatan kerja, bukan kesehatan dan keselamatan kerja. Ingat ya, itu K3-nya. Nah, kalau orang awam di luaran sana, teman-teman juga akan banyak sekali ya yang ngomong K3 itu apa. Kadang kecampur nih teman-teman, lucunya ya. K3 itu ada yang bilang keselamatan dan keamanan, ada lagi bilang kesehatan dan ketertiban. Nah, hati-hati teman-teman ya. Ingat nggak teman-teman, dulu ada yang namanya program 5K, programnya PKK. Itu kadang K-nya itu kadang disama-samain nih, kayak keindahan, ketertiban, kebersihan, apalagi gitu ya. Ya, masih banyak lah seperti itu. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ngomong-ngomong soal K3, teman-teman, K3 itu punya logo khusus nih. Ini logo K3, ya. Logo K3 yang ada di gambar ini itu memiliki ciri khas. Apa? Yang pertama ada roda gigi. Roda giginya jumlahnya 11 nih, teman-teman, bukan 12. Kenapa? Karena tidak simetris nih antara atas sama bawahnya. 11 artinya apa? 11 bab di dalam Undang-Undang Keselamatan Kesehatan Kerja atau Undang-Undang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Keselamatan Kerja ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ya, saya ulangin, Undang-Undang Keselamatan Kerja, ya, Undang-Undang Nomor 1 1970. Nah, roda giginya tadi, ya kan, artinya apa? Orang harus bekerja dengan selamat, sehat, dan sejahtera. Ya, jadi teman-teman harus selamat, sehat, dan sejahtera, ya, sehat jasmani dan rohani. Untuk lebih jelasnya, teman-teman silakan baca regulasi yang ada di bawah ini. Nah, kalau kita sudah belajar apa itu K3, logo K3, nah sekarang kita belajar mengenai bendera K3. Bendera K3 berdasarkan Kemendagri 1135 tahun 1987 harus dipasang di depan kantor perusahaan atau di depan kantor P2K3. Pemasangannya di sebelah kiri dari bendera Indonesia. Nah, ini gambarnya nih teman-teman. Kalau ada bendera perusahaan di sebelah kanannya, ya, ingat, bendera merah putih haruslah lebih tinggi dari bendera yang lain. Itu harus dijadikan catatan khusus nih buat teman-teman semua yang akan memasang bendera K3 di perusahaannya ataupun di proyek. Nah, itulah tadi. Kalau teman-teman baru mengenal K3, teman-teman harus tahu tuh ya, apa itu K3, bagaimana cara memasang bendera K3, lalu bendera K3 atau logo K3 itu seperti apa, artinya itu apa. Nah, teman-teman harus tahu nih. Jangan sampai ketika teman-teman ditanya, apa itu K3? K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Ah, itu salah. Ya, singkatan K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada umumnya, lulusan K3
dapat bekerja di perusahaan konstruksi dengan tugas menyusun dan memastikan proses, sistem, serta teknologi aman digunakan untuk karyawannya. Mereka juga dapat ditugaskan untuk mengelola dan merawat peralatan dan instalasi kantor dengan standar keselamatan dunia. Salah satu prospek pekerja bisa dimasukin di bidang konstruksi adalah saat pembangunan proyek. Dan ada salah satu proyek di Sekolah Vokasi IPB yaitu pembangunan teaching factory di mana membutuhkan operator K3 untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja yang bekerja di sana. Mungkin itu hanya sedikit video dari saya tentang apa itu K3 dan bagaimana prospeknya ke depan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.